warisan yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau sudah masuk wilayah waris, itu sudah ada konsep tersendiri. Dan yang harus kita yakini adalah at-tamlik tadi, kepemilikan harta itu bukan lagi milik ayah kita, bukan lagi milik ibu kita, bukan lagi milik pasangan kita. Di lapangan ini yang terjadi. Masih merasa memiliki, itu kan tanah ayah saya, itu kan tanah ibu saya, itu kan milik suami saya. Allah tabaraka wa ta'ala di antara nama-namanya yang indah itu al-asma'ul husna, salah satunya adalah al-waris, yang maha mewarisi. Jadi Allah ambil, Pak, Allah ambil, Bu. Bukan lagi milik kita, tapi milik siapa? Milik Allah. Maka biarkanlah Allah yang mengatur setelah itu. Dan yakin yang Allah aturkan untuk kita itu pasti benar, itu pasti adil, itu pasti berkah. Maka mohon ketika bicara masalah waris itu jangan lihat angka-angka. Dan angka-angka itu sudah pasti, bukan nisbi. Sama persis dengan bilangan sholat, ya, subuh 2 rakaat. Dan bahkan kalau kita banding-bandingkan, mohon maaf, bilangan tadi dalam sholat ada nggak kita temukan dalam Al-Quran? Subuh 2 rakaat ada nggak? Ayat berapa, surat apa? Ditemukan nggak ayatnya? Tidak ada. Bicara zakat, ya ada angkanya 2,5%. Apakah ada ayatnya? Tidak ada. Itu penjelasan Rasulullah. Tapi tidak dalam syariat ini. Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana yang Rasul sabdakan, innallaha qad a'ta kulla bihaqqin haqqahu. Sungguh Allah telah menetapkan, Allah sendiri yang menetapkan kulla bihaqqin haqqahu, menetapkan siapa yang berhak dan berapa porsi masing-masing bagian hak warisnya itu. Maka Allah tabaraka wa ta'ala memberikan reward bagi orang yang mentaati aturan ini, itu dibayar kontan, Bapak Ibu. Setelah penjelasan ayat waris di surah An-Nisa 11 dan 12 plus di ujung An-Nisa 176, itu pasal-pasal hanya 3 ayat saja, itu dengan rinci sekali Allah jelaskan. Setelah rincian-rincian itu, setelah pasal-pasal itu, Allah bayar kontan bagi siapa? Bagi yang taat dan bagi yang tidak taat. Jelas pahalanya dan jelas ancamannya. Kalau ayat tentang sholat ada nggak seperti itu? Ketika Allah perintahkan sholat, rewardnya apa? Ancamannya apa? Ada nggak ayatnya? Tidak ada. Ketika bicara puasa, bicara haji umroh, apakah ada disebutkan ayat berikutnya adalah rewardnya apa? Ancamannya apa? Tidak ada. Tapi lain hal dengan syariat yang satu ini. Allahu Akbar. Allah serius, Pak. Allah serius, Bu. Allah memberikan reward bagi orang-orang yang tunduk dengan aturan ini. Tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Jelas angkanya. Untuk anak laki-laki sekian, anak perempuan sekian, untuk ayahnya sekian, ibunya sekian, pasangannya, saudaranya, sudah jelas angka-angkanya. Dan analisa kami di lapangan, ternyata mohon maaf, tidak ada satupun undang-undang ataupun konsep adat yang berani menetapkan angka-angka setiap ahli waris. Tidak ada. Silakan cek di KUH Perdata di negeri ini, tidak ada pasal-pasal angka-angka itu, tidak ada. Coba cek konsep adat masing-masing, adat Sunda, adat Jawa, adat Minang atau yang lainnya, silakan. Apakah ada? Tidak ada. Allah tabaraka wa ta'ala dengan kemahaadilannya, dengan maha mengetahuinya, dengan kemaha bijaksanaannya, Allah turunkan aturannya agar tidak ribut, agar tidak cekcok. Karena kita ini mohon maaf belum sanggup berbuat adil dengan sempurna. Allah yang maha adil menurunkan keadilannya. Tapi di lapangan kadang saya heran, kenapa umat ini kok mengabaikan syariat ini? 2 pekan yang lalu saya menyelesaikan kasus daerah Tambun. Ya, ahli warisnya sudah agak sepuh-sepuh, di atas 70 tahunan. Ya, si kakak yang paling besar yang perempuan bilang ke adik-adiknya, sudah
Kalau mau adil, kalau mau berkah, kita bagi rata saja. Nah, di sini konsepnya, ya, yang harus diperbaiki. Justru keadilan, keberkahan ketika kita tunduk dengan syariat Allah, bukan tunduk dengan kemauannya, bukan tunduk dengan syahwatnya, bukan. Kalau bicara hibah, silakan, ada konsepnya, boleh bagi rata. Tapi kalau sudah ranah waris, Allah serius menetapkan siapa dan berapa masing-masingnya itu. Jadi angka itu pasti benarnya. Maka Allah berikan reward bagi orang-orang yang tunduk dengan aturan ini. Mereka yang tidak melihat angka-angka, tapi melihat siapa ya zat yang telah menetapkan angka-angka itu. Tilka hududullah, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Itu ayat 13 surah An-Nisa. Langsung Pak, langsung Bu, dibayar kontan. 11, 12 itu pas tarawih kita lihat betapa indahnya reward yang Allah siapkan. Wa may yuti'illah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, ya, tidak melihat besar kecilnya, tidak melihat angka-angkanya, dia taat saja dan dia meyakini itu keberkahan, maka Allah berikan apa? Yudkhilhu jannatin, Allah masukkan hamba yang taat tadi ke dalam apa? Surga. Dan surga yang disiapkan tidak satu, banyak Pak. Jannatin itu jamak. Surga-surga. Yang taat hanya satu orang, tapi surganya banyak Allah siapkan. Jannatin, surga-surga. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ini agak unik ini. Kok yang masuk jadi banyakan itu? Khalidin, mereka kekal. Maksudnya apa? Ketaatan seorang hamba itu membias kepada keluarga besarnya. Ketika di sini ada seorang ayah atau suami, ya, mentaati aturan ini, dia akan boyong pasangannya, dia akan bawa keturunannya, dia akan bawa keluarga besarnya, ayah ibunya, kakek neneknya masuk surga sekeluarga. Khalidin, mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah kemenangan yang agung di mata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi lain halnya dengan orang-orang yang berani melanggar. Di ayat 14 Allah bayar kontan ancamannya bagi yang melanggar aturan ini. Waman ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, yang tidak taat dengan aturan ini ujian untuk kita. Tunduk nggak kita nih? Taat nggak kita nih? Bagi yang tidak taat, Allah serius mengancamnya. Dengan apa? Yudkhilhu naran. Jelas ayatnya. Allah masukkan kemana? Ke neraka. Nerakanya berapa? 1 Pak. Kalau tadi berapa surganya? Banyak. Itu bandingannya. Yang taat 1 orang, tapi surganya banyak. Bagi yang tidak taat, 1 orang yang tidak taat, nerakanya berapa? 1. Khalidan, bukan khalidin. Kalau tadi berapa? Banyakan yang masuk tadi keluarganya bisa ikut serta. Tapi bagi tidak taat itu rasakan sendiri. Khalidan, sendiri dia kekal. Khalidan fiha walahu azabun muhin, dan ia sendiri mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Dan bahkan mohon maaf, dalam beberapa hadis Rasulullah SAW ada hadis yang kelihatannya agak lucu ya. Mohon maaf ya. Maksud saya gini. Jadi mohon maaf, setan ternyata cara kerjanya itu dia nggak mau capek juga Pak. Jadi setan itu kalau mau ganggu pilih-pilih. Para koruptor, orang-orang yang makan harta haram, orang-orang yang enggan menyelesaikan waris dengan syariat Islam, itu dijamin tidak diganggu oleh setan. Ya. Sekarang kita nih Pak, Bu, maunya diganggu atau enggak diganggu? Hah? Jadi orang-orang yang makan harta haram, orang-orang yang makan harta dengan kezaliman, merekayasa waris, manipulasi data dan lain sebagainya, itu enggak akan diganggu oleh setan. Justru yang taat yang diganggu ini.
Yang rajin ke masjid siap-siap diganggu tuh. Yang tak dalam syariat itu siap-siap diganggu. Rasul mengatakan, inna syab idza ta'abbada qala syaitanu li'awanihi unzuru min aina mat'amuhu fa in kana mat'amu su' fad'uh. Nah, itu hadisnya. Jika ada seorang hamba ya beribadah ya, syaitan berkata kepada teman-temannya, ya, tunggu dulu, jangan lu ganggu, kata mereka. Lihat dulu makanannya, lihat dulu hartanya, dengan cara apa ia dapatkan. Fa in kana mat'amuhu su', kalau makanannya, hartanya dihasilkan dengan cara-cara tidak benar, dengan kezaliman, beragam kecurangan, fada'u, tinggalkan saja. Jadi syaitan kamu ganggu. Kenapa kamu ganggu? Jelas kok nerakanya di sini, Pak. Jadi setan milih-milih. Ngapain ganggu orang yang koruptor? Ngapain ganggu orang yang makan harta waris dengan cara tidak benar? Sudah jelas kok nerakanya. Nggak mau capek setan juga. Allahu Akbar. Maka siap-siap Bapak Ibu yang sudah komitmen dengan syariatnya dan tidak memilah-milih, gitu kan ya, siap-siap diganggu oleh siapa? Setan. Di luar masjid ini sudah nunggu mereka nih, akan meragukan lagi, ya, yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada sini. Maka kembali ke ini kata pertama tadi tentang kepemilikan. Ini milik Allah sekarang. Harta orang tua kita semasa hidup, ketika hari ini Allah wafatkan, maka itu milik Allah. Maka biarkanlah Allah yang mengatur. Dan Allah jauh-jauh hari sudah turunkan aturannya. Allahu Akbar. Di sini pertama. Yang kedua, kenapa terjadi gugat menggugat? Karena pemahaman masyarakat ini ya akan kewajiban syariat ini. Kalau kita lihat di penghujung ayat-ayat waris, itu Allah sebutkan hukum menyelesaikan syariat ini. Ayat 11 surah An-Nisa. Di ujung ayat Allah mengatakan fariidatan minallah. Ayat 12-nya wasiyatan minallah. Ayat terakhir di surah An-Nisa pun setelah bahasan waris Allah tutup ayatnya dengan apa? Yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Lihat, pertama Allah mengatakan fariidah. Ini adalah kewajiban yang langsung Allah wajibkan. Ketetapan yang langsung Allah sendiri menetapkannya, tanpa perantara Rasulnya, tanpa perantara ijtihad para ulama, tidak. Jadi kewajiban waris ini levelnya adalah fardu. Beda antara fardu dengan wajib dalam konteks fikih. Ya, secara fikih wajib itu disebut wajib itu karena apa? Setelah melalui kaidah-kaidah fikihnya. Tetapi kalau sudah levelnya fardu, itu enggak lewat ijtihad itu. Sudah dari sananya kewajibannya langsung Allah mewajibkannya. Contoh sederhana, salat yang 5 waktu. Kita sebut apa? Salat wajib atau salat fardu? Salat fardu. Kenapa? Karena kewajiban salat Allah yang langsung mewajibkannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu sederhana. Itu istilah fardu. Fariidatan minallah. Ayat 12-nya Allah tutup dengan kalimat wasiyatan minallah. Al-wasiyah secara bahasa itu adalah fauqal wajibah, di atas kewajiban. Jadi ada wasiyah, ada wajibah. Itu levelnya tadi kita wasiyah di atas kewajiban secara bahasa. Jadi kewajiban yang ditekankan. Dan di ujung An-Nisa Allah mengatakan yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah jelaskan bagi kalian agar kalian tidak tersesat, tidak salah, tidak nyasar. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan setiap ayat waris itu
ditutup dengan kalimat dengan asma'nya Al-Alim, Allah yang Maha Tahu. Innallaha kana aliman hakima, ayat 11. Wallahu alimun halim, ayat 12. Innallaha bikulli syai'in alim, ayat ke 176 di surah An-Nisa. Itu semuanya Allah tutup dengan kalimat alim, yang Maha mengetahui. Ini dua faktor utama. Kuatkan kembali bahwasanya syariat ini syariat yang luar biasa tantangannya. Maka mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa menjalankan syariat ini. Setidaknya apa yang Bapak Ibu yakini, tugas kita apa? Menyampaikan kepada anak-anak kita. Nah, ini ada syariatnya, nah. Dan jangan salah berpesan. Kadang di lapangan orang tua salah berpesan karena mungkin, mohon maaf, ya terbawa oleh emosinya, terbawa oleh perasaannya, akhirnya terungkaplah pesan-pesan yang berseberangan dengan pesan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan di awal ayat ke-11-nya, yusikumullah fi auladikum. Allah berpesan kepada kalian, wahai orang tua, untuk anak-anak kalian. Baru dijelaskan tentang rincian bagian-bagian tersebut. Allahu a'lam bishawab. Baik. Di lapangan, alhamdulillah, pernah di 1 bulan yang lalu saya diminta untuk menjadi saksi ahli di depan hakim, ya, atas gugatan sebuah kasus waris. Ini tantangan juga. Ya, alhamdulillah, mohon doanya. Lembaga yang saya pimpin ini, saya membuat produk yang baru, yaitu lembaga alternatif penyelesaian sengketa waris Islam. Ini mohon doanya. Kami berkolaborasi, bermitra dengan para mediator, ya, lawyer dan mediator Muslim yang saya pastikan dia takut kepada Allah. Karena ada juga yang maju tak gentar, bela yang bayar. Tapi insya Allah para mediator yang saya bina ini adalah yang orang-orang yang maju tak gentar, bela yang benar, insya Allah. Ya khafullah, takut kepada Allah, itu komitmennya. Alhamdulillah. Yang kami tangani di lapangan ada gugatan, ya. Ini menjadi hikmah buat kita, ya. Kasusnya itu di mana suami wafat meninggalkan mantan istri, kemudian 2 anak perempuan, berikutnya masih ada ibu si mayit masih ada, dan 2 orang saudara. Nah, kebetulan ini kasus saudara perempuan dua-duanya. Jadi mayit wafat meninggalkan mantan istri, 2 anak perempuan, ibu, dan 2 saudara perempuan. Baik, ini yang menggugat adalah mantan istri, dan yang aktifnya adalah suami yang barunya. Luar biasa nih. Gugatannya adalah versi penggugat bahwa harta si mayit ini semuanya jatuh ke anak-anak. Tidak ada hak waris bagi ibu, apalagi saudara. Real di lapangan, ya, si mayit yang meninggal ini sebelum kematiannya, kewafatannya, 2 tahun sebelum kewafatannya itu sakit, ya, sakitnya yang luar biasa kronis. Selama pesakitannya tidak ada anak yang merawat, jadi anak nggak merawat bapaknya, dan bahkan di hari kewafatannya, ya, anak yang datang hanya satu, yang satu nggak datang. Apalagi mantan istrinya, memang gak ada hubungan. Luar biasa, anak tidak merawat orang tuanya. Selama masa sakitnya dirawat oleh saudara-saudaranya. Nah, ini kasusnya. Jadi yang menggugat, mengklaim itu semua harta untuk anak-anaknya. Analisa secara hukum yang mereka gugat, ya, itu adalah konsep hukum perdata. Harusnya di pengadilan negeri, bukan di pengadilan agama. Ini kerancuannya. Dalam konsep KUH Perdata,
itu sistemnya adalah dikenal dengan golongan patokannya itu. Ada golongan 1, ada golongan 2. Golongan 1 adalah pasangan dan anak-anak. Golongan 2 adalah orang tua dan saudara. Jika ada golongan 1, golongan 2 nggak dapat. Itu yang mereka pegang. Tapi dibawanya ke pengadilan agama, bukan di PN. Tapi di PN pasti ditolak. Karena apa? Seorang muslim. Kalau muslim nggak bisa di PN, dikembalikan ke pengadilan agama di PA. Cuman yang dibawa itu kasus perdata. Allah alam bisa. Itu kan ya. Maka saya diminta oleh keluarga yang tergugat karena mereka merasa terzalimi. Ya, di sana ada ibu, masih hidup ibunya. Saudara pun itu kan secara syariat bagaimana? Saya diminta menjadi saksi ahli di depan hakim. Saya disumpah dan saya sampaikan ya tentang putusan atau bagaimana penetapan syariat dalam kasus seperti itu. Baik. Pelajaran berharga untuk kita dari kasus ini. Pertama, pentingnya profiling aset masing-masing. Terlebih bagi Bapak Ibu, mohon maaf, yang belum punya keturunan. Ya. Anak angkat, mohon maaf, itu bukan anak kita dan itu nggak berpengaruh dan dia bukan ahli waris. Ketika tidak ada keturunan atau anak kita hanya perempuan semuanya, maka saran kami buatkan profiling aset masing-masing. Mana harta suami, mana harta istri. Kenapa? Karena kalau kasus seperti itu akan terjadi kebocoran. Anak-anak kita yang perempuan tidak bisa nutup harta, kecuali kalau Bapak Ibu punya anak laki-laki, baru close harta nggak kemana-mana. Tapi kalau baru perempuan semuanya atau nggak punya keturunan sama sekali, maka harta akan bocor. Kemana bocornya? Ke keluarga yang meninggal. Maka ketika suami yang wafat, perjelas mana harta suami, karena kebocorannya nanti akan diwariskan kepada keluarga suami sebagiannya. Maka hari ini PR buat kita semua, buat profiling aset masing-masing dengan 3 kolom. Yang pertama, coba cek, yaitu apa? Harta bawaan yang masih ada sampai hari ini. Apa tuh harta bawaan? Yang dibawa sebelum pernikahan. Itu milik siapa? Milik masing-masing. Ya. Bapak sebelum menikah dengan si ibu sudah bawa rumah, sudah bawa kendaraan. Itu milik siapa? Milik suami. Ibu sebelum nikah sudah punya perhiasan, sudah punya apartemen, sudah punya apa gitu ya. Itu milik istri. Harta bawaan itu adalah kuasa masing-masing. Kemarin yang datang ke kantor juga sampai nangis-nangis gitu kan ya. Ini istri menikah dengan seorang suami, sebelum nikahnya sudah banyak hartanya. Dia sudah punya tanah, dia sudah punya kendaraan, dia sudah punya rumah. Itu kan nikah dengan suami. Catat, harta bawaan itu milik siapa? Masing-masing. Tapi ingat, ujung dari harta yang kita bawa ini, di mana ujungnya? Ujungnya adalah akan diwariskan. Sekaya-kayanya bapak hari ini, sekaya-kayanya ibu hari ini, harta yang bapak ibu bawa sebelum pernikahan, meninggal hari esok, apa yang dibawa diwariskan. Jelas ya? Itu ujung harta kita, diwariskan. Maka tolonglah sebagian dari yang kita miliki ini kita titipkan di Masjid Al-Ikhlas gitu kan ya. Dititipkan di para yatim, duafa, lembaga-lembaga dakwah, titipkan. Nanti jemput. Jangan sampai enggak ada yang dijemput. Karena kalau enggak dijemput ya ujungnya akan kita wariskan kepada ahli warisnya itu. Pasangan, anak-anak, orang tua, saudara, itu mereka yang menikmati. Yang capek siapa? Kita yang capek. Yang menikmati siapa? Ahli waris kita. Ini yang pertama. Harta bawaan yang masih ada sampai hari ini, catat. Itu kuasa masing-masing, tapi ingat itu di ujungnya akan kita wariskan. Yang kedua, harta dapatan yang kita peroleh pasca pernikahan.
Contoh misalkan ibu ketika akad nikah dapat apa bu? Dapat mahar. Itu dapatan ibu tuh. Istri ya ada bulanannya. Apa itu namanya? Nafkah. Ya. Bapak bekerja dapat penghasilan. Itu yang bapak dapatkan dari pekerjaan itu milik siapa? Milik suami. Jadi mohon maaf, di lapangan kadang kami temukan konsep uang suami, uang bu uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Jadi uang suami yang mana nih pak? Ini mohon maaf ya, kita perbaikilah konsep ini. Enggak seperti itu. Uang suami adalah uang suami, uang istri adalah uang istri. Ketika dua-duanya bekerja itu uang masing-masing pendapatannya. Hanya bedanya bagi laki-laki itu ada apa? Kewajiban menafkahi, dan tidak ada kewajiban bagi perempuan. Jadi bagi suami mohon maaf, nafkah itu wajib pak hukumnya. Bagi para ayah di sini, nafkah kepada anak-anak kita itu wajib pak hukumnya. Kalau sudah wajib, dalam teori syariahnya adalah al-wajibu ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Kewajiban adalah yang jika dikerjakan berpahala dan jika diabaikan dosa. Maka jika ada dari kita ini para suami di sini yang mengabaikan nafkah kepada istrinya, dosa itu suami. Jika ada di sini para ayah yang mengabaikan nafkah pada anaknya, dosa itu ayah. Sampai Allah memberikan aturan dalam kain ini luar biasa. Ada di Al-Baqarah, ada di At-Talaq. Saya ambil di At-Talaq ayat ke-6, di mana ada konsep masih wajibnya bagi laki-laki yang telah menceraikan istrinya yang sedang hamil. Boleh nggak pak menceraikan istri ketika hamil? Boleh nggak? Boleh. Itu ayatnya tuh, ayat ke-6 surah At-Talaq. Yang tidak boleh itu ketika haid. Ya pasti ada alasan syar'i ya. Ya mungkin bapak ketika tugas luar kota pas pulang mergokin istri sedang selingkuh, bapak ceraikan, hamil selingkuh misalkan, bapak ceraikan, sah. Tapi ingat konsep nafkahnya. Bagi laki-laki yang telah menceraikan istrinya yang sedang hamil, masih wajib menafkahi mantan istri sampai kapan? Sampai lahiran. Masih wajib pak. Ya, logika sehat kita, apalagi istri kita pak, yang tidak kita ceraikan, hamil pula, lebih layak dapat nafkah ini. Ini mantan loh, ya, lebih layak dapat nafkah ini. Bahkan di ayat berikutnya, masih ayat ke-6 mohon maaf, fa in arda'ana lakum fa'atuhunna ujurahun. Jika mantanmu itu melanjutkan setelah lahiran apa menyusui, maka wajib bagi laki-laki tadi memberi upah menyusui kepada mantan istrinya yang sedang menyusui anaknya itu. Ada nafkah, ada upah. Akal sehat kita, apalagi istri kita pak, yang tidak kita ceraikan, setelah lahiran menyusui anak-anak kita itu lebih berhak mendapatkan upah menyusui. Halo? Jadi ada nafkah, ada upah. Buka lagi ayatnya, At-Talaq ayat ke-6. Yang belakang siap-siap pak menagih itu. Mana pak upahnya pak? Ada 5 anak loh. Dihitung nanti sama si ibu itu kan. Masya Allah, itu Islam tuh muliakan perempuan. Dan laki-laki jangan merasa tenang, ya. Jangan merasa sudah menafkahi kalau baru bayar operasional rumah tangga. Uang dapur itu operasional pak. Uang dapur, uang listrik, IPL, wifi itu operasional. Kalau baru bayar itu hanya operasi, belum ke nafkah. Nafkah itu yang melengket pada diri istri kita pak, itu nafkah. Kalau bahasa saya itu uang cinta. Di luar operasional nafkah itu. Bagi ayah, nafkahi anak-anak kita. Dan konsepnya ternyata ayah wajib menafkahi anak perempuan sampai kapan? Sampai dia nikah pak. Panjang itu masanya itu. Tapi tidak kepada anak laki-laki. Ini laki-laki nih, hati-hati nih. Jangan merengek kepada ayahnya nih. Karena ayah ini hanya wajib menafkahi anak laki-lakinya sampai kapan? Sampai usia balik. Berikutnya apa? Sunnah-sunnahnya ayah. Tuh bu, laki-laki itu kasihan bu. Maka konsep syariat dalam waris itu mengandung keseimbangan.
Kenapa Allah menetapkan 2:1 laki perempuan? Karena emang hak dan kewajibannya beda, nggak disamakan. Sholatnya aja beda. Perempuan ada liburnya, laki-laki ada liburnya nggak ada. Ya, itu mungkin perbedaan sedikit gitu kan ya. Begitu pun dalam syariat waris. Kenapa dibedakan? Karena tadi ada keseimbangan, ada hak, ada kewajiban. Di pundak laki-laki ini ada 4 perempuan yang wajib kita nafkahi. Selain istri, yang kedua anaknya, yang ketiga apa? Ibu. Kita sebagai anak laki-laki Pak, masih ada ibu kita, wajib kita nafkahi. Yang keempat siapa? Saudara perempuan kita nih. Ini kalau ibu kita nggak punya suami lagi, bapak kita sudah meninggal, kita yang mau nafkahi ibu kita. Saudara perempuan yang belum menikah, yang tidak mampu juga wajib kita nafkahi. Itu laki-laki itu berat. Nah, maka di sini kembali ke kasus tadi, buatkan profiling aset. Oke, mana harta suami, mana harta istri. Ini mana harta bawaannya, mana harta dapatannya. Yang kolom ketiga adalah harta bersama, bukan harta gonogini. Ini kami luruskan. Islam tidak mengenal harta gonogini. Karena harta gonogini yang dipahami masyarakat Indonesia, itulah harta yang timbul pasca pernikahan, dimiliki berdua, ya. Dan ketika terjadi pisah, baik itu pisah mati atau pisah hidup, dibagi 50-50, gitu kan ya. Islam tidak menganut ajaran itu. Tapi Islam ada konsep yang namanya al-mal al-mushtarak, harta kongsi, harta bersama. Ya, karena mohon maaf, pernikahan itu tidak menyebabkan kepemilikan. Jadi tidak ujuk-ujuk kalau nikah itu jadi milik bareng-bareng. Tunggu dulu, dari mana dalilnya? Nggak ada. Tapi ketika istri ada kongsi di sana, maka pisahkan dulu kongsinya sebelum bicara masalah waris. Kasus yang kemarin yang datang ke rumah kami ini, jadi suaminya dapat hibah dari ibunya berupa tanah. Istrinya karena dia sudah kaya raya sebelum menikah, punya uang banyak, dia bangun rumah. Jadi rumah itu milik siapa? Milik bareng-bareng kan? Kongsinya ada kan? Ada kongsi dari suami berupa tanah, ada kongsi istri berupa bangunan. Istri yang bangun dan habis uang dia untuk bangun rumah tadi. Maka ketika terjadi perpisahan, cerai hidup atau cerai mati, maka pisahkan sebesar kongsi masing-masing. An-Nisa ayat 32. Jelas Allah mengatakan lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Bagi laki-laki mendapatkan hak sebesar kongsinya, begitu perempuan. Ketika ada kongsi, maka pisahkan dulu sebesar kongsi itu. Ketika meninggal suami ini, maka nilai rumah dan bangunan tadi diakumulasikan berapa dan dipisahkan berapa nilai kongsi masing-masing. Secara appraisal, biasanya nilai tanah itu lebih besar, bahkan sampai 70%. Nilai bangunan hanya di 30%. Jadi ketika suami wafat, itu yang 100 itu dipotong dulu 30 untuk siapa? Untuk istrinya. Karena selama ini istri yang bangun rumah itu. Jadi suami hanya meninggalkan tanah saja. Yang jadi objek adalah 70% tadi. Maka istri ambil dulu tuh kongsi 30% plus hak waris dia dari yang 70% dari suami yang wafat tadi. Jelas. Jadi semasa hidup Bapak Ibu, ketika ada harta bersama, kan setiap itemnya pasti beda-beda ya. Kongsinya itu ada yang 50-50, 60-40, 65-35, terserah. Bapak Ibu yang lebih tahu. Catat dan perjelas. Nah, karena mohon maaf di kasus ini terjadi kebocoran. Mana harta suami, mana harta istri. Baik, ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, tentang mantan. Ya. Dalam syariat waris, yang menyebabkan kewarisan itu hanya 2 saja, selebihnya tidak. Yang pertama adalah az-zaujiyah, pernikahan, akad yang sah. Ya, di lapangan kadang kami menemukan ya kejanggalan. Ada istri yang kaya raya, Ustaz, saya nggak mau harta saya jatuh ke suami saya. Kenapa Bu? Apanya nggak mau? Ya kalau gitu ngapain nikahin dia Bu? Jadi karena pernikahan itu menyebabkan adanya kewarisan nantinya itu. Suka tidak suka, walaupun tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya, sekalipun ada KDRT, tetap suami ibu dapat warisan dari istri yang wafat. Karena dalam waris tidak mengenal itu Pak.
nggak mengenal jasa, nggak mengenal kebaikan, nggak mengenal tadi ya, bahkan tadi keburukan. Hanya dua hal saja, yaitu apa? Pembunuhan dan beda agama. Itu saja yang gugur warisan. Termasuk anak ini yang tidak merawat bapaknya, itu kan ya. Dia nggak datang ketika takziah kewafatan bapaknya, itu nggak ngaruh, nggak ngaruh. Nah di sini siapkan mentalnya nih. Kadang selewat itu tidak masuk akal. Tapi itulah kebenaran syariat. Kita enggak tahu di balik itu ada apa. Maka bagi si mantan, mohon maaf ya, kalau sudah terjadi perceraian dan ternyata ketika saya lihat kasus ini, suami ini telah menceraikan 10 tahun yang lalu, 2015 sudah diceraikan. Maka kalau sudah pisah, maka tidak ada kewarisan, tidak ada mantan. Kecuali jika suami yang menceraikan ini dan yang wafat ini wafatnya di sela-sela masa iddahnya istri. Suami ceraikan istrinya, belum sempat rujuk, meninggal tuh suami, tapi wafatnya di masa-masa iddah. Maka istri yang ceraikan tadi masih berhak mewarisi harta suaminya, walaupun belum rujuk, asalkan tadi dalam masa iddahnya. Masa iddah itu berapa lama? Tergantung perempuannya ya Pak ya. Kalau istri bapak masih lancar haidnya, maka masa iddahnya salah satu quru. Quru maknanya dua, bisa dimaknai haid, bisa dimaknai suci. Jadi patokannya 3 kali haid atau 3 kali suci, terserah ibu pilih yang mana. Apakah haidnya jadi patokannya ataukah sucinya, silakan. Oke, ini haid masa iddah bagi yang normal haidnya. Bagi yang tidak haid ya, monofos atau yang belum haid, mungkin ya, ketika ada di sini menikah dengan gadis masih belia, gadisnya belum haid misalkan ya, baru meninggal suaminya, itu kan belum haid, atau sudah monofos, sudah tidak haid lagi, maka masa iddahnya berapa lama? 4 ashhur wa ashra, 4 bulan 10 hari. Ini beda. Dan jika perempuan yang ditinggalkan ini, yang diceraikan, baik cerai mati atau cerai hidup tadi, dalam keadaan hamil, berapa lama masa iddahnya? Sampai lahiran. Nah, kalau meninggal tuh suami, belum rujuk. Kalau ada rujuk ya udah istrinya lagi kan. Rujuk itu kan bisa ada ucapan atau perbuatan. Ini berlaku hanya untuk cerai 1 dan cerai 2. Cerai 3 nggak berlaku, karena cerai 3 itu harus diselingi oleh laki-laki yang baru. Cerai 1 dan cerai 2 nggak harus. Selagi dalam masa iddah dan meninggal suaminya, maka masih berhak istri tadi mendapatkan warisan. Tapi ini tidak berlaku bagi suami. Ketika bapak menceraikan istri yang kaya raya, hari ini cerai, besok meninggal Pak, kira-kira bapak dapat warisan nggak dari istri bapak? Tidak. Kenapa tidak? Karena bagi suami tidak berlaku masa iddah. Jadi silakan pikir 10 kali Pak, kalau menceraikan istri yang kaya raya Pak. Baik, ini kasus pertama, mantan istri nggak dapat, ya nggak dapat. Cuma di kasus yang kami tengah ini mantan ini ngebot banget, gitu kan ya. Dan yang paling ngebot tuh suami dari mantan istri ini, yang ngurus-ngurus semuanya. Walau alam apa indikatornya ya. Secara warisan tidak ada hak waris bagi si mantan. Yang kedua, hak waris anak-anak. Baik, anak-anak itu kembali kepada jumlah, berapa orang anak itu. Allah tetapkan, fa in kunna nisaa fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisf. Jika anak kalian semuanya perempuan, kata Allah, maka bagian mereka berapa? Hanya 2/3. Ada sisa nggak Pak? Ada sisa. Itu siapa itu? Keluarga si mayit yang meninggal. Maka pisahkan harta si mayit yang mana? Jelas gitu kan ya. Karena anak-anak kita yang perempuan ini maksimal hanya 2/3 kalau mereka banyakkan. Minimal 2 jamaah itu. 2 orang atau lebih itu 2/3. 2 anak perempuan 2/3 bagi 2. 3 anak perempuan 2/3 dibagi 3. 5 anak perempuan 2/3 bagi 5, rata semuanya. Tidak ada bedanya antara si kakak dan si adik. 2/3 dibagi mereka. Itu kalau banyakkan. Kalau hanya sendirian
Wa in kanat wahidatan falahan nisab. Hanya dapat setengah. Itu bagi anak perempuan. Tidak nutup harta. Masih ada sisa. Oke. Nanti saya gambarkan ya, insyaallah. Saya sampaikan dalilnya dulu. Yang ketiga untuk ibu. Ternyata ibu ini kalau kita lihat urutan ayatnya itu menempati grade kedua setelah anak-anak. Di dalam bicara masalah waris itu ada kelompok yang namanya ahli waris utama. Maksudnya apa? Yang pasti dapat. Siapa mereka itu? Yang pertama adalah anak-anak, pasti dapat. Yang kedua adalah orang tua, ayah ibu si mayit itu pasti dapat. Yang ketiga pasangan, suami atau istri itu pasti dapat. 3 golongan ahli waris utama itu pasti dapat. Itu sesuai dengan urutan ayatnya. Anak dibahas di awal. Kenapa? Karena bagian mereka tidak dipengaruhi oleh ahli waris yang lain. Itu anak, laki atau perempuan, dibahas di awal. Yang kedua, pengalaman kedua di surah An-Nisa 11 itu bahas tentang orang tua. Berarti grade kedua setelah anak. Di lapangan terbalik, istri merasa lebih berhak dibanding ibu si mayit. Betul enggak? Ya bukti ini menggugat gitu kan ya, karena merasa lebih berhak. Padahal secara warisan ibu tuh lebih besar hak warisnya dibanding istri. Ini kalau istri ini nggak diceraikan berapa? 1/8 itu istri itu kalau nggak diceraikan. Tapi bagi ibu berapa? Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudusu mimma tarak in kana lahu walad fa illam yakun lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi thulus wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Itu aturan yang Allah turunkan untuk orang tua. Bagi orang tua kata Allah, wali abawahi, ada ayah, ada ibu, masih lengkap. Misalkan si mayit punya orang tua dan meninggal duluan anak ini, berarti mayit ini anak berarti kan ya. Bagi orang tuanya kata Allah, masing-masing berapa? 1/6. Ayah 1/6, ibu 1/6 jika si mayit meninggalkan keturunan. Di kasus ini ada nggak keturunan? Ada, 2 anak perempuan. Berarti berapa buat ibunya? 1/6 itu lebih besar dibanding istri yang 1/8 itu. Tapi di lapangan bahkan ikut kata ini diklaim ibunya nggak dapat sama sekali karena golongan 2 itu ibu itu, sedangkan golongan 1 masih ada, golongan 2 nggak dapat, kalau golongan 1 masih ada. Ini Pak, pertimbangan antara hukum perdata dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang sedang kami perjuangkan. Jadi ibu masih berhak bahkan di angka 1/6 karena si mayit meninggalkan keturunan. Terakhir tentang saudara. Ya, tentang saudara. Sayangnya mohon maaf, kasus ini, saudara ini tidak ada dalam undang-undang. Hatta sampai dalam KHI pun tidak ada pasalnya. Kompilasi hukum Islam yang dipegang oleh para hakim di pengadilan agama itu tidak ada pasal yang menyebutkan tentang bagian saudara ketika bertemu dengan anak-anak. Tidak ada. Maka saya diminta menjadi saksi ahli dan saya sampaikan hujahnya atau dalilnya bahwasanya saudara itu masih bisa dapat. Berapa? Kita lihat. Ini saya bawakan kitab, salah satu referensi yang buku yang saya tulis, kitab Al-Adhul Faid. Ini kitab yang menjelaskan tentang, jadi kalau dalam saya lihat para ulama zaman dulu kalau membuat ilmu itu kan pakai syair-syair ya. Kalau Bapak belajar Quran ada Jazari, ada Tuhfatul Atfal, gitu kan ya. Kalau waris ada Rohabiyah. Rohabiyah itu hanya 100 bait. Ini Al-Adhul Faid itu Alfiyatul Faraid 1000 bait. Masya Allah. Jadi 1000 lebih panjang ngerti kan ya, lebih detail. Dan saya bawakan kitabnya, syarahnya lagi. Dalam kitab ini, kitab klasik ini disebutkan tentang masih dapatnya saudara, termasuk saudara perempuan, ya kan ya. Ketika si mayit meninggalkan anak dan anaknya adalah perempuan. Kalau laki-laki sepakat, kalau laki-laki itu menghalangi saudara. Tapi kalau anaknya perempuan, ini ada kebocoran. Baik, saya bacakan hadisnya. Wal aslu fi dzalika ma rawa Hudzail bin Syarhabil qal su'il Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an bintin wa binti ibnin wa ukhtin. Faqala lil binti an-nisfu wa lil ukhti an-nisfu
wa'tu ibnu Mas'udin fasayutabi'uni. Jadi hadis ini menjelaskan tentang adanya dialog dari seorang sahabat yang bertanya kepada sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Ya, si penanya ini bertanya ke Abu Musa al-Asy'ari tentang bagian 3 perempuan, anak, cucu, saudara, perempuan tiga-tiganya, anak perempuan, cucu perempuan dari jalur anak laki-laki, dan saudara perempuan kandung. Ya, bagaimana fatwanya? Faqal, Abu Musa menjawab, anak perempuan setengah, saudara perempuan setengah. Itu jawaban Abu Musa. Cucu nggak dapat. Oke. Tapi Abu Musa ini masih ragu. Tolong datangi Ibnu Mas'ud, ya, untuk memastikan benar nggak jawaban dia. Yang nanya tadi datang ke Ibnu Mas'ud. Ya, jadi para sahabat saat itu pun masih belum menguasai tentang penetapan hak waris itu, ya. Masih ragu. Tolong datangi Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud yang kita kenal itu adalah terjemahan Al-Quran, sahabat yang faham tentang maksud Al-Quran. Maka Rasul mengatakan turjuman, jadi penerjemah Al-Quran. Penerjemah itu bukan penerjemah yang kita pahami, ya, artinya penjelas. Nah, Ibnu Mas'ud ditanya, ya, yang nanya tadi pergi ke Ibnu Mas'ud dan mengabarkan tentang pertanyaan dan jawaban dari Abu Musa. Ya, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, fasila Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu wa akhbara biqauli Abi Musa faqal laqad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin la aqdiyanna fiha biqada'in nabi sallallahu alaihi wasallam. Respon Ibnu Mas'ud, kalau jawaban seperti ini, jawabannya apa tadi? Anak perempuan setengah, saudara setengah, gitu kan, ya. Itu jawaban Abu Musa al-Asy'ari. Dibantah oleh Ibnu Mas'ud. Salah ini. Kalau seperti ini nyasar itu, salah itu kan, kata beliau. La aqdiyanna fiha biqada'in nabi. Saya akan memutuskan sebagaimana Nabi memutuskan. Dan beliau bersumpah dengan kalimatnya la aqdiyanna, sungguh benar-benar akan saya putuskan sebagaimana Rasulullah memutuskan. Bagaimana putusannya? Lil binti an-nisfu walil binti li ibni as-sudusu takmilatan lisulusain wa ma baqiya falil ukhti. Ini jawaban Ibnu Mas'ud. Yang benar kata beliau, anak perempuan setengah, cucu perempuan 1/6. Nanti kita bahas, oke? Adapun sisa untuk saudara. Nah, maka dari hadis ini para ulama membuat sebuah kaidah, ij'alu al-akhwat ma'al banati asabatan. Jadikanlah saudara perempuan ini jika bertemu dengan anak perempuan itu mendapatkan apa? Asobah atau sisa. Nah, ini yang saya sampaikan depan hakim. Hanya 2 menit saya depan hakim menyampaikan jawaban itu. Mantan istri. Baik, mohon izin saya tuliskan. Mayit meninggalkan mantan istri, kemudian 2 anak perempuan, masih ada ibu dan 2 saudara. Ini kasusnya, mayit meninggalkan mantan istri, kemudian 2 anak perempuan, ibunya masih ada, dan 2 saudara. Cuman sayangnya kuasa hukum di kasus ini memberikan keterangan berhaknya saudara selama ini mereka yang ngurus, mereka yang merawat. Saya bantah, enggak seperti itu, Pak. Jadi jasa itu tidak menyebabkan adanya hak waris. Yang menyebabkan adalah yang ada dalilnya, ya kan, ya. Dalilnya tadi jelas. Untuk mantan istri tidak, karena sudah
cerai. Untuk anak perempuan, jamaah mereka itu hanya di 2/3. 2/3 maksimal. Berapapun jumlah anak kita, jika semuanya perempuan itu maksimal di 2/3. Maka tadi ketika ada angka setengah, kemudian 1/6, gitu kan ya. Ini buat anak, ini buat cucu. Kalau kita gabungkan, ini 2/3. Jadi setengah buat anak perempuan, untuk cucu ini adalah penyempurna 2/3 pada sisanya, ya 1/6. 2/3 dikurang setengah berapa? 1/6. Oke, ini kita bahas nanti ya. Ini 2/3 Pak maksimal. Untuk ibunya berapa? 1/6. Jadi ibu tuh lebih berhak, kekuatannya lebih kuat dibanding istri. Ini istri kalau diceraikan ya 1/8 dia. Kalau cerai nggak dapat 1/8 dia. Ini lebih besar 1/6 dengan 1/8 ini ibu. Tapi diklaim tadi ibu nggak dapat sama sekali. Dan sisa untuk apa? Saudara perempuan kandung. Ini namanya asobah mal sisanya. Jadi kalau kita hitung di sini anak perempuan 2 orang, kemudian ibu, kemudian saudara perempuan kandung 2 orang, anak, ibu, saudara. Kita lihat berapa hak masing-masing. Karena dalam waris ini, selesainya waris itu bukan sampai kepegang fisiknya, bukan. Ujung penyelesaian waris itu hanya pada ma'rifatul kulli warisin haqqo. Masing-masing ahli waris mengetahui, menyadari berapa haknya kos selesai waktu. Apakah saya bantu ya untuk menerbitkan surat namanya SPHW, surat penetapan hak waris. Kalau maaf, 3 dokumen negara yang diakui itu hanya menyebutkan nama-nama saja. Pertama, SKW, surat keterangan waris dari mana? Kelurahan. Yang kedua, ada akta waris dari mana? Notarial. Yang ketiga, ada PAW, penetapan ahli waris dari mana? Dari Badan Agama, PA. 3 dokumen ini hanya menyebutkan ahli waris saja, tidak ada angka-angkanya. Dan ini pun patokannya adalah kartu keluarga. Ini Pak Lurah, Pak Camat paham nggak masalah waris? Dengannya Pak Notaris, Bu Notaris menguasai nggak masalah waris? Ya, Badan Agama atau hakim saya nggak tahu juga nih. Karena rujukan kelurahan itu hanya perkara keluarga. Saya tanya, dalam kartu keluarga ada nggak saudara dicantumkan? Ada nggak orang tua dicantumkan? Tidak ada ya. Jadi sahabat camat pun nggak mau menyantumkan ahli waris yang tidak ada dalam kartu keluarga. Jadi kalau proses seperti ini saudara nggak tercantum dalam SKW dan kelurahan. Nah, ini saya ngeri juga, ya kan ya, menggugurkan atau menutup ahli waris yang lain. Makanya umat harus belajar bagaimana sudah menetapkan. Maka saya bantu dengan SKW tadi. Karena 3 dokumen negara ini tidak disebutkan angka-angka itu, dan keluarga butuh angka-angka itu dan berapa seperti masing-masing. Ya karena pernah yang datang pada kami ini pulang dari BPN, ya kan? BPN nanya berapa porsi masing-masing. Nah kalau BPN nanya berapa porsinya, sedangkan dalam 3 dokumen negara ini tidak ada angka itu. Siapa yang mengeluarkan angka itu? Ya kayak mana? Ini lembaga independen, kita bantu surat penetapan hak waris, berapa hak masing-masing. Setelah masing-masing tahu dan sadar, itu selesai tanda tangan. Bicara eksekusi, itu silakan sepakatan keluarga. Dan gak mesti ujungnya penjualan, tidak identik, maaf, tidak identik waktu dengan penjualan enggak, kan bisa disewakan, kan bisa dipakai dulu. Misalkan nih bapak kita menikah, ibu masih ada. Kan dilakukan sering kan ibu itu mengeluh ya, Ustaz, kalau bicara waris nanti saya gimana? Ya kan tahu, kan nanti dijual, kan mesti dijual. Sepakati ada waris, pakai aja dulu. Kan ada akadnya. Setelah anak-anak tahu dan sadar berapa hak masing-masing, si ibu sadar
di rumah itu haknya hanya sebagai istri, karena itu rumah bawaan suaminya hanya seperempat. Sadar si ibu itu tidak menguasai hak anak yatim. Di lapangan sering ditemukan istri menguasai itu hak anak yatim, bahkan digerus, dihabiskan. Alhamdulillah. Ya, ini kasusnya. Kalau kita hitung anak perempuan 2/3, 2 orang bagi rata-ratanya. Ibu itu hanya di 1/6. Ini sisanya. Oke. Mengasuh ke harta boleh. Kalau sudah ada nominalnya, ada dana likuid, silakan hitung ke harta. 2/3 kali harta, 1/6 kali harta, bukan kali sisa, bukan kali harta. Berapa hartanya? Ya, misalkan hartanya 6 miliar, udah 2/3 kali 6 miliar. Berapa kali 2/3-nya? 4M kan ya. Kemudian 1/6-nya berapa? 1M. Kalau sudah ada jelas nominalnya. Kalau belum ada nominalnya, kayak tanah, ya kan, dijual kan nggak kayak jual kacang goreng, gitu kan ya. Maka perlu berapa sih porsi masing-masing? Nah, kita hitung. Oke, berapa porsi masing-masing? Kita di sini ada menemukan angka penyebut 3 dan 6. Berapa KPK 3 dan 6? KPK bukan yang dirasain ya. Kelipatan persekutuan terkecil. Ini pelajaran matematika 4 SD, Pak. Lulus dari SD ya. Berapa KPK 3 dan 6? 6 ya. Baik. Di sini 6 dibagi 3 kali 2 berapa? 6 bagi 3 2. 2 kali 2 4. 4 bagian untuk 2 orang. Masing-masing berapa? 2. Oke, clear. 2 2. Jelas? 6 dibagi 6 kali 1 berapa? 1 dibagi 1. Berapa sisanya nih? 2 2 1 baru 5. Berapa sisanya? 1. Untuk berapa? Untuk 2. 1 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa, koma, harus genap ya. Kalikan dengan 2. 2 diambil dari jumlah saudara. Kalikan 2 semuanya. 2 kali 6 berapa? 12. 2 kali 2 4. 4. 2 kali 2 1. 2. 2 kali 1 2 dibagi 2 1 1. Jadi ujung adalah anak perempuan itu berapa? 4/12. 4/12 itu masing-masingnya. Oke. Kemudian ibu berapa? 2/12. Saudara masing-masing berapa? 1/12. Ini yang saya tetapkan. Ma'rifatul liwarisi. Masing-masing ahli waris mengetahui menjadi berapa hak masing-masing. Setelah sadar, tahu tanda tangan semuanya, Pak selesai. Ustaz boleh nggak bagi rata? Setelah masing-masing tahu, jadi dia mengikrarkan ya kelebihannya buat yang lain, silakan. Itu sudah beda judul. Yang satu ketika minta bagi rata di awal, apalagi ada katakan kakak mama kakak papa sebelum meninggal pesannya bagi rata, bukan itu alasannya. Keikhlasan masing-masing silakan. Setelah kau warisnya selesai, silakan mudapai. Ada yang ahli waris yang menyerahkan bagian saya mau tunggu saya aja. Ya bukan terserah. Setelah masing-masing, di sini Pak, ini ujung dari penyelesaian waris sampai kepada masing-masing tahu. Angka ini silakan teknisnya, kan nggak harus fakultas, bisa berkaitan, misalkan tanah atau kendaraan atau apa, silakan. Namun kisah terakhir dari kasus yang kali ini, saya tanya kuasa tanya klien kami yang saudara ini, Bu, gimana hasil keputusan? Di awalnya kuasa hukum ini mengatakan, Ustaz, alhamdulillah persaksian dari antum menjadi pertimbangan hakim, ya, dan penggugat, ya, dari tergugat ketikanya menjadi pertimbangan hakim. Jadi hakim pertimbangkan apa yang saya sampaikan, karena pasal-pasal ini tidak ada. Ya, saya tanya lagi kepada klien kami, gimana Pak, apa sudah ada keputusan hakim? Jawabannya Pak, Ustaz, pada Allah, hakim yang akan memutuskan ternyata wafat 2 hari yang lalu. Masya Allah. Kira-kira Pak, mohon maaf,
Saya berhasil nggak? Atau saya gagal? Hah? Berhasil atau gagal, Pak? Tugas kita apa? Menyampaikan, apa yang memutuskan. Itu takdirnya, Pak. Itulah yang Rasul katakan, Pak Inam bisa diabaikan. Wahwa awal ilmi yunzahu min umat ini, ilmu yang pertama kali Allah cabut, termasuk hakim dan baru memutusin. Kalau terjadi keputusan hakim itu amandemen. Ketiganya, qadarullah ma syaa. Tapi wa ma'alaina ila al-balagh. Tuh kita Pak mendakwahkan, menyampaikan yang salah ketika kita tahu ilmunya, tapi kita diam. Wallahu a'lam. Baik, jika ada pertanyaan, diskusi saja ngobrol ya setelah salat syukur. Kita dengan Bapak majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta